Letters from Iwo Jima adalah film tentang pertempuran Iwo Jima dari sudut pandang tentara Jepang. Film ini merupakan kelanjutan atau tandingan film Flags of Our Fathers, yang menuturkan kisah tentang pertempuran yang sama, dari sudut pandang yang berbeda, yang udah kita pernah buat video alur cerita filmnya. Dan linknya ada di deskripsi video ini. Keduanya merupakan hasil proyek Iwo Jima, yang berupaya menceritakan pertempuran Iwo Jima, dari sudut pandang masing-masing pihak yang bertempur. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung ke alur ceritanya. Film dimulai di masa modern tahun 2005, para penggali arkeolog menemukan artefak peninggalan tentara Jepang, di sebuah goa yang terdapat di Pulau Iwo Jima, dan film membawa kita kembali ke tahun 1944. Menjelang hari-hari pertempuran Iwo Jima, yang diceritakan dari sudut pandang Jepang, diceritakan, Saigo dan rekan-rekan prajurit, bersiap untuk membentengi pulau dengan mengali parit-parit pertahanan di sisi pantai, untuk menangkis serangan Amerika, meskipun, mereka berdua gak terlalu peduli apakah Amerika bakal mendapatkan pulau itu atau enggaknya. Saigo berkata, kalau pulau ini gak bagus buat diperebutkan, selain tandus, pulau ini juga gersang dan bau belerang yang menyengat. Obrolan Saigo itu ternyata terdengar oleh komandannya. Tak lama kemudian, mendaratlah pesawat yang membawa Jenderal Kuribayashi, yang diperintahkan Perdana Menteri Jepang, untuk mengambil alih komando di pulau itu. Lalu ia turun dari pesawat, dengan seorang ajudannya, dan memperkenalkan diri kepada Laksamana Osugi dan para pasukannya. Kemudian Kuribayashi mulai mengelilingi pulau, dan melihat Bukit Suribachi. Pada saat berkeliling, Kuribayashi melihat seorang komandan sedang menghukum anak buahnya, yang ternyata adalah Saigo, karena pelanggaran mengucapkan kata-kata kurang patriotik. Lalu, Kuribayashi meminta komandan, untuk menghentikan hukuman itu, dan ngasih tahu kalau menghukum prajurit itu bukan menggunakan cambuk, tetapi dengan cara menggunakan otak, dan berilah dia hukuman dengan cara mengurangi jatah makan siangnya. Di situ juga, Kuribayashi memerintahkan untuk menghentikan penggalian parit tersebut, karena di sini adalah tempat di mana pasukan Amerika bakal mendarat. Pada malam harinya, Letnan Ito melapor bahwa pasukan pendukung udara hanya sedikit tersisa, karena sebelumnya, mereka telah kehilangan banyak pesawat di pertempuran Saipan. Mendengar itu, Kuribayashi memerintahkan untuk membangun benteng pertahanan utama di Gunung Suribachi. Di sisi lain, Saigo yang enggak terbiasa memegang senjata, selalu membuat kesalahan saat latihan, dan kembali mendapat hukuman dari Komandan Tanida. Untuk mendapat pertahanan pulau yang lebih baik, Kuribayashi pun gak pernah lelah mengelilingi pulau, dan memeriksa setiap sudut-sudut terpenting pulau. Kemudian, Kuribayashi mendatangi pemukiman penduduk di pulau itu, dan mendapatkan beberapa tank terparkir. Dan ternyata, sudah gak terpakai, karena suplai suku cadang yang tidak kunjung datang. Lalu kemudian, Kuribayashi meminta agar penduduk sipil segera dievakuasi dari pulau, karena bisa mengganggu pasukannya menghadapi serangan. Pada sore harinya, mereka kedatangan perwira Nishi, sekaligus atlet pacuan kuda, peraih medali emas di Olimpiade Amerika sebelum kedua negara itu berperang. Nishi datang untuk memimpin resimen tank yang tersisa. Nishi bertemu dengan sang jenderal, mereka mengobrol tentang kuda, dan pertempuran yang akan datang. Nishi memberitahu sang jenderal bahwa tidak akan ada dukungan pertahanan cadangan udara atau laut, karena semua armada mereka dihancurkan sekutu di Kepulauan Mariana, Filipina. Karena Kuribayashi pernah tinggal di Amerika, ia pun paham benar kemajuan teknologi negara itu. Amerika dengan sangat mudah bisa mendaratkan pasukannya di setiap pulau yang diinvasi. Karena kedua hal itu, kemudian sang jenderal merubah strategi, dengan mengarahkan para prajurit, untuk menggali terowongan bawah tanah dengan goa di Gunung Suribachi, dan dataran-dataran tinggi lainnya di sekitar pantai. Para perwira lainnya, seperti Osugi, keheranan karena membuat goa baru, tentu saja harus memerlukan waktu yang cukup lama, apa mungkin akan selesai sebelum kedatangan pasukan Amerika. Dengan sangat terpaksa, Kuribayashi menjelaskan bahwa hanya pasukan di sini yang akan mempertahankan pulau, tanpa bantuan armada darat dan laut, sedangkan pesawat telah dikirim ke Tokyo untuk mengantisipasi serangan di kota itu. Kuribayashi pun mendatangkan sedikit sisa pasukan dari markas pusat, diantaranya adalah para pasukan keamanan Kempeitai, salah satunya bernama Shimizu.
Di dalam goa, tempat istirahat para pasukan, Nozaki mengira bahwa Shimizu adalah polisi Kempetai yang didatangkan untuk memata-matai prajurit di sini yang gak setia untuk dilaporkan ke markas pusat. Esok harinya, diperlihatkan para prajurit sedang mendapat jatah makanan yang semakin hari malah dikurangi. Hal ini karena Kuribayashi membuat kebijakan agar persediaan makanan gak terlalu menipis hingga waktu perang nanti. Di situ, Saigo ngedumel jika mereka pantas mendapat jatah makanan lebih. Apalagi ia teringat ketika polisi Kempetai mendatangi toko rotinya dan merampas paksa isinya untuk menyokong keperluan tentara Jepang di medan perang. Sampai akhirnya, Saigo juga diminta untuk ikut berperang dan harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil muda. Di sisi lain, para prajurit terus bekerja untuk menggali goa pertahanan. Suatu ketika, Laksamana Osugi berdebat dengan Kuribayashi yang menduga kalau pertahanan bawah tanah itu akan sia-sia. Untuk itu, Kuribayashi berencana memulangkan Osugi ke markas pusat dengan harapan Osugi akan menyampaikan kalau pasukan di sini kekurangan pasokan dan membutuhkan bantuan pasukan lebih banyak lagi. Scene beralih di mana Komandan Tanida memerintahkan para pasukannya memprioritaskan target utamanya adalah tentara medis Amerika. Alasannya, seperti yang pernah kita ceritakan di dalam alur film Flags of Our Fathers. Cerita berlanjut, tiba-tiba sirine tanda bahaya berbunyi jika pesawat-pesawat pengebom Amerika telah datang. Dan kemudian membombardir para pasukan Jepang yang menyebabkan banyak korban. Serangan-serangan pesawat bomber Amerika terus terjadi selama berhari-hari, memaksa para prajurit Jepang harus berlindung di dalam goa. Hari invasi pasukan Amerika semakin dekat, dengan terus meningkatnya pengeboman ke pulau itu. Untuk menghadapinya, Kuribayashi terus mengingatkan para pasukan untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi negara dan kaisar yang mereka anggap sebagai dewa. Dia ingin setiap prajurit setidaknya bisa membunuh 10 tentara Amerika sebelum mereka tewas. Dan sementara itu, Saigo disuruh membuang keluar goa isi pot jamban para pasukan. Secara tidak sengaja, ia melihat kapal Amerika yang tak terhitung jumlahnya dilepas pantai Iwo Jima dan mulai menembaki meriamnya ke arah Gunung Suribachi. Kuribayashi memerintahkan anak buahnya untuk bersiap berperang, tetapi melarang pasukannya menembak sebelum pasukan marinir Amerika terlihat banyak di tepi pantai. Tak lama kemudian, penembakan dimulai, menimbulkan cukup banyak korban pihak Amerika. Tetapi dukungan armada laut dan udara Amerika dengan cepat mengambil alih menguasai pertempuran. Para pasukan Amerika pun mulai merangsek ke pertahanan Jepang di Gunung Suribachi dan membunuh satu persatu prajurit Jepang. Menghadapi kekalahan, Kuribayashi memerintahkan pasukan di Suribachi untuk mundur semua. Namun Kolonel Adachi yang memimpin di Gunung Suribachi mengabaikan perintah jenderalnya. Bahkan Adachi memerintahkan pasukan yang tersisa untuk melakukan bunuh diri demi menjaga kehormatan daripada ditangkap pasukan Amerika. Melalui Tanida, para prajurit satu persatu mulai melakukan bunuh diri dengan meledakkan granat ke tubuhnya. Kecuali Saigo dan prajurit baru Shimizu memilih untuk terus bertahan. Lalu keduanya bergabung dengan unit lain yang sedang menyeret tentara Amerika yang tertangkap lalu dihabisi. Kemudian, mereka bergabung dengan pasukan Kolonel Oiso yang berjaga di goa sebelah timur, yang mencoba akan berpindah goa, namun begitu keluar, ternyata tentara Amerika sudah menunggu dan menembaki mereka satu persatu hingga tewas. Kecuali Saigo dan Shimizu, dan beberapa prajurit lainnya yang selamat, karena mereka memilih merangkak menuju goa, dan kemudian sampai di tempat Letnan Ito berjaga. Melihat itu, Letnan Ito tentu marah, karena Saigo dan beberapa temannya kabur meninggalkan Suribachi. Ito menganggapnya itu adalah pengkhianatan, dan dia langsung melakukan niatnya akan memenggal kepala Saigo dengan samurai. Namun tiba-tiba, Kuribayashi muncul dan melarang tindakan Ito tersebut, dan dia lebih memilih semua prajurit yang tersisa untuk mundur dan bertahan. Untuk mengantisipasi kekalahan, Kuribayashi pun berniat meminta bantuan kepada pusat komando, dan meminta Ito untuk tetap bertahan di dalam goa. Waktu Saigo dan para prajurit lainnya tertidur, datanglah dua prajurit lainnya, dan meminta Saigo dan teman-temannya untuk bergabung dengan kelompok Hayashi. Saigo pastinya menolak, karena Kuribayashi menyuruhnya untuk tetap di dalam. Namun karena mereka memaksa, dan Saigo menolak perintah, akhirnya di bawah pimpinan Ito.
Saigo dan lainnya keluar untuk melakukan serangan merebut kembali Suribachi. Tapi sesampainya di sana, Ito tidak mendapati Hayashi. Dan tiba-tiba, tentara Amerika datang menyergap. Dan baku tembak pun tak terhindarkan, pasukan Jepang yang kalah jumlah, akhirnya memutuskan untuk mundur kembali. Sesampainya di goa, ternyata pasukan Hayashi ada di sana. Ito pun yang agak darting, marah-marah, dan menanyakan kenapa mereka malah di goa dan enggak ikut menyerang. Beruntungnya Kolonel Nishi muncul, dan mendinginkan suasana, dengan mengatakan Kuribayashi telah membatalkan perintah Hayashi. Ito yang terlanjur marah dan tertekan karena berbagai perintah, akhirnya memutuskan melakukan serangan sendiri dengan kelompoknya. Sedangkan Saigo dan para pasukan Suribachi lainnya ikut bersama Nishi. Namun di tengah perjalanan, Ito malah menyuruh pasukannya untuk kembali ke goa dan bergabung dengan Nishi. Sementara dia pergi sendiri dan berniat akan menyerang tank musuh dengan membawa beberapa senjata anti-tank. Di ruangan, Kuribayashi mendapat laporan bahwa banyak pasukan Hayashi terbunuh dan Hayashi berkhianat tidak menjalani perintah jenderal untuk mundur. Mendengar itu, Kuribayashi berencana untuk menyerang musuh dari 4 sisi, namun pemerintah pusat tidak akan mengirimkan pasukan bantuan ke Iwo Jima dan malah menyarankan pasukan di Iwo Jima untuk bertempur dan mati terhormat demi membela negara. Sementara itu, di luar goa sedang terjadi pertempuran kecil, dan pasukan Nishi berhasil menyeret prajurit Amerika yang terluka untuk diinterogasi. Sebagian pasukan Jepang di situ pun menyarankan untuk segera menghabisinya. Namun, Kolonel Nishi melarangnya dan memilih untuk mengobati prajurit Amerika itu, dan membayangkan jika mereka ada di posisi prajurit ini, mereka pun semuanya terdiam. Nishi pun mulai berbincang dengan prajurit Amerika itu, dan memperkenalkan diri, jika dia juga pernah tinggal di Amerika, dan menjadi atlet di kejuaraan Olimpiade Amerika. Prajurit itu pun menyambutnya dengan baik, dan memperkenalkan dirinya juga. Di sini sangat terlihat, kalau Nishi lebih menjunjung tinggi rasa kemanusiaannya, daripada menganggap semua musuh harus ia bunuh. Namun sayangnya, esok harinya prajurit Amerika itu meninggal juga. Nishi mendapati sebuah surat yang dipegang prajurit Amerika itu, yang berisi tulisan ibunya, yang sangat berharap anaknya akan kembali dengan selamat, dan berpesan agar selalu menjadi orang baik dalam keadaan apapun. Akhirnya para pasukan Jepang di situ tersadar, bahwasanya nasib mereka itu sama, yang harus berjuang demi negara, dan meninggalkan orang-orang yang dicintai. Tanpa disadari pasukan Amerika kembali menyerang mereka, di dalam baku tembak itu. Nishi terkena ledakan yang membuat kedua matanya buta. Nishi yang sudah enggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya menyuruh Okubo untuk melanjutkan tugasnya. Dan menyarankan kepada tentara yang tersisa, untuk pergi ke goa pertahanan terakhir di Hashiyama, sementara dirinya untuk tetap tinggal di dalam goa ini. Ketika Okubo dan para pasukan mulai pergi, terdengar suara tembakan dari dalam goa, yang menandakan Kolonel Nishi memilih bunuh diri dan mati terhormat sebagai prajurit yang telah mengerahkan semua kemampuannya. Dan orang-orang yang tersisa mundur, untuk berkumpul kembali di gua-gua pegunungan yang menghadap ke pantai. Esok harinya, hampir mereka sampai ke goa itu, ternyata pasukan Amerika telah berjaga dan menembaki mereka yang mencoba masuk ke goa. Dengan gagah berani Okubo, berniat mengalihkan serangan dengan mengorbankan dirinya, demi menyelamatkan sisa pasukannya untuk masuk ke goa. Dan akhirnya ia pun tewas. Di dalam goa Kuribayashi keheranan, dengan kedatangan pasukan tanpa pimpinannya. Kuribayashi memberikan apresiasi, karena mereka telah berjuang dan telah sampai di dalam goa dengan selamat. Untuk menghargai perjuangan pasukannya, ia pun menyuruh Ichimaru untuk memberikan mereka air minum, namun Ichimaru menjawab kalau persediaan air sudah kosong. Dengan sangat menyesal, Kuribayashi pun hanya menyarankan Saigo dan lainnya untuk beristirahat. Kemudian Saigo mengungkapkan rasa terima kasihnya, karena Kuribayashi telah 2 kali menyelamatkannya, terakhir saat dia akan dipenggal Ito. Namun Kuribayashi hanya tersenyum menganggapnya hanya kebetulan saja. Kini pertempuran hampir mencapai akhir. Dengan senjata seadanya, bahkan tanpa persediaan air dan makanan. Kuribayashi pun berniat melakukan pertempuran, dengan melibatkan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Sebelum memulai, dirinya pun menulis surat untuk keluarganya, dan mengabarkan kalau dirinya sedang berada di ujung pertempuran yang tidak mungkin bisa dimenangkan. Kemudian datanglah Saigo yang menanyakan tentang dirinya. Saigo yang sangat tertekan, bercerita kalau dirinya hanya orang biasa sebagai tukang roti, dan mempunyai istri sedang hamil. Kuribayashi mendengar itu tentu sangat prihatin atas nasib yang dialami Saigo. Di sela-sela itu tiba-tiba, radio Jepang terdengar, dan menyanyikan lagu penghormatan kepada Kuribayashi dan para prajurit yang telah berjuang di Iwo Jima.
Mungkin pada waktu itu orang Jepang di pusat kota telah menganggap sang jenderal telah mati saat berjuang membela negaranya. Kemudian para pasukan pun bersiap untuk melakukan serangan. Kuribayashi menyuruh Saigo tetap tinggal di dalam goa untuk membakar dokumen-dokumen penting militer. Lalu jenderal dan yang lainnya mulai melancarkan serangan. Terjadilah pertemuan sengit. Di situ Kuribayashi terkena tembakan. Kembali di dalam goa, Saigo enggak membakar semua dokumen. Dia malah menguburnya sebagian surat dan catatan keluh kesah para prajurit, termasuk surat Kuribayashi. Saigo berharap suatu saat ada orang yang menemukan surat-surat itu. Kuribayashi yang sudah terluka, kemudian Ichimaru berhasil membawanya ke sisi bukit. Karena Kuribayashi merasa tidak ada harapan lagi, ia meminta Ichimaru untuk membunuh dirinya sendiri. Ketika Ichimaru mau menebaskan samurainya, tiba-tiba, datang Saigo menambak Ichimaru sampai tewas. Saigo prajurit terakhir pun, diminta untuk menguburkan Kuribayashi. Agar Amerika tidak menemukan jasadnya, kemudian Kuribayashi mati dengan menembakkan pistol ke tubuhnya sendiri. Saigo prajurit terakhir Jepang yang selamat, akhirnya ditandu oleh pasukan Amerika dan mereka memilih untuk tidak membunuh Saigo. Dan film kembali ke masa sekarang, para penggali menemukan surat-surat yang terkubur oleh Saigo berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.